Pria yang memahami kekuatan sejati dari pelepasan diri menjadi hampir tak terkalahkan. Pikirkan sejenak, apa yang sebenarnya dirasakan seorang wanita ketika Anda berhenti mengejarnya? Musik. Banyak yang percaya jawabannya sederhana, tetapi kenyataannya jauh lebih dalam. Ketika seorang pria berhenti bersikeras, ketika dia menarik diri tanpa rasa dendam atau harapan, musik sesuatu berubah sepenuhnya dalam dinamika tersebut. Apa yang dulunya tampak terjamin mulai dipersepsikan secara berbeda. Musik ketidakpedulian yang disadari bukanlah permainan atau taktik, tetapi demonstrasi harga diri. Pikiran manusia memiliki cara kerja yang aneh. Apa yang selalu tersedia cenderung kehilangan nilai, sementara apa yang menghilang meninggalkan kekosongan yang mampu memicu refleksi, ketidakpastian, atau bahkan daya tarik yang diperbarui. Namun pertanyaan sebenarnya bukanlah musik apa yang dia rasakan, tetapi apa yang dikatakan keputusan itu tentang Anda. Dalam stoikisme, prinsip ini musik menempati tempat yang mendasar. Anda tidak dapat mengontrol reaksi orang lain, tetapi Anda dapat mengontrol bagaimana Anda bertindak. Seorang pria yang menguasai emosinya, yang tidak bergantung atau memohon, secara alami menjadi lebih menarik dan, yang terpenting, jauh lebih bebas. Dan inilah bagian yang paling menarik. Tidak semua wanita akan bereaksi dengan cara yang sama. Beberapa akan melanjutkan hidup dan melupakanmu, yang lain akan merasakan ketidakhadiranmu, dan beberapa bahkan mungkin mulai mencarimu. Tetapi yang benar-benar penting bukanlah reaksi mereka, tetapi bagaimana proses itu mengubah hidupmu. Tetaplah di sini sampai akhir, karena aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana perubahan pola pikir ini dapat membuatmu tidak pernah lagi merasa putus asa untuk mendapatkan perhatian seseorang. Dampak pertama, apa yang akan terjadi jika tiba-tiba kamu berhenti menulis kepadanya, berhenti mencarinya, dan menghilang begitu saja? Jika kamu selalu ada di sana, menunggunya, berharap mendapat balasan, apakah menurutmu dia akan menyadari ketidakhadiranmu? Banyak pria berpikir bahwa semakin mereka gigih, semakin besar peluang mereka, tetapi kenyataan justru sebaliknya. Apa yang terlalu berlimpah akan kehilangan nilainya. Ketidakhadiran seringkali memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada kegigihan. Bayangkan Daniel, selama berbulan-bulan dia menulis kepada seorang wanita yang hampir tidak pernah membalas pesannya. Dia selalu tersedia, selalu menunggu balasan. Setiap pesan yang diabaikan membuatnya semakin ragu pada dirinya sendiri. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia berhenti menghubunginya, bukan karena kesombongan atau kemarahan, tetapi karena ia memahami kebenaran penting. Ia jauh lebih berharga daripada situasi itu. Beberapa hari pertama terasa aneh. Kecemasan untuk menulis surat kepadanya masih ada, tetapi tak lama kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia mulai menanggapi musik, cerita-ceritanya, dan diam-diam bertanya tentangnya melalui teman-teman bersama. Ketidakhadirannya telah memicu rasa ingin tahu. Tapi lewat musik, tahukah kamu apa bagian terbaiknya? Daniel tidak lagi peduli. Pendekatannya telah berubah. Itulah pelajaran besarnya. Bukan reaksinya yang benar-benar penting. Musik tetapi transformasi yang terjadi di dalam dirimu. Jika kamu menghilang dengan niat untuk memanipulasi, kamu tetap menjadi tawanan validasi eksternal. Musik. Tetapi jika kamu pergi karena kamu menyadari nilai dirimu sendiri, maka kamu sudah menang. Musik pria yang menginvestasikan energinya untuk berkembang daripada mengejar, musik adalah orang yang benar-benar meninggalkan jejak. Jangan berusaha untuk dirindukan. Berusahalah untuk menjadi pria yang tidak perlu diingatkan untuk mengetahui musik siapa dirinya. Kedua, ketidakhadiran dan nilai yang dirasakan. Musik. Di bagian sebelumnya, kita melihat bahwa ketidakhadiran Anda menyebabkan kejutan dan ketidakpastian, tetapi itu hanya efek pertama musik. Hal yang benar-benar ampuh terjadi ketika ketidakhadiran itu mengubah persepsi nilai Anda. Apa yang berlimpah biasanya dihargai, apa yang langka musik akhirnya diapresiasi. Pikirkanlah,
Emas memiliki nilai karena sulit ditemukan. Sebaliknya, siapa yang memperhatikan batu biasa di tengah jalan? Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Jika Anda selalu ada, jika Anda selalu mencari, jika Anda selalu bersikeras, akhirnya menjadi hanya rintangan lain di jalan. Tetapi ketika Anda mundur, Anda mulai fokus pada diri sendiri, alih-alih memusatkan semua perhatian Anda padanya. Nilai yang Anda rasakan berubah. Miguel adalah pria yang selalu tersedia. Dia langsung merespons, membuat rencana, sangat khawatir, dan meskipun dia mengatakan dia menghargai semua perhatian itu, dia tidak pernah benar-benar menghargainya. Hingga suatu hari Miguel mengadopsi pola pikir yang sama sekali berbeda. Dia berhenti memujanya. Alih-alih menunggu pesan darinya, dia mulai meluangkan waktu untuk proyek-proyeknya, untuk meningkatkan kondisi fisiknya, dan untuk berkembang sebagai pribadi. Hasilnya, dia mulai memperhatikan ketidakhadirannya. Jarak itu menimbulkan keraguan dan rasa ingin tahu. Dia telah berubah dari seorang yang perlawanan terus-menerus menjadi sebuah tantangan. Di sini, ajaran Epictetus masuk akal. Bukan apa yang terjadi yang menentukan hidupmu, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Miguel tidak menghilang untuk memanipulasi. Dia hanya berhenti bereaksi. Dan itu mengubah seluruh dinamika. Ketika seseorang menguasai emosinya, dia memancarkan disiplin dan kepercayaan diri. Dia tidak meminta perhatian, dia tidak memaksa, dan sikap itu mengubah bagaimana orang lain memandangnya. Berhentilah fokus pada hal itu dan mulailah berinvestasi pada diri sendiri, Balan. Tetapi karena seorang stoik tidak bergantung pada sesuatu, dijamin minat berkurang. Tetapi ketika ada ketidakpastian, ketika misteri muncul, pikiran mulai terlibat. Hal ini terjadi ketika pesan membutuhkan waktu lama untuk sampai, ketika seseorang tidak langsung merespons, atau ketika seseorang tidak mengungkapkan semua tentang dirinya. Hal yang sama terjadi dalam hubungan. Ketika seorang pria terlalu mudah dijangkau, mudah ditebak, dan selalu tersedia, ia kehilangan sebagian daya tariknya. Di sisi lain, orang yang menunjukkan rasa aman, tenang, dan tidak terikat cenderung menonjol. Bayangkan situasi ini. Anda mengirim pesan kepada seorang wanita, dan dia tidak membalas. Berjam-jam berlalu, Anda memeriksa ponsel Anda berulang kali, dan tidak ada kabar. Keesokan harinya Anda mengirim pesan lain, dan Anda masih tidak mendapat balasan. Ketidakpastian mulai menguasai Anda, dan Anda bertanya-tanya apakah Anda melakukan sesuatu yang salah. Sekarang Anda memiliki dua jalan. Yang pertama adalah bereaksi seperti kebanyakan orang. Anda bersikeras lagi, bertanya apa yang terjadi, dan membiarkan keputusasaan mengambil alih. Yang kedua adalah bertindak seperti seorang stoik. Anda menerima apa yang tidak dapat Anda kendalikan dan melanjutkan hidup Anda. Di sini musik, sebuah refleksi dari Marcus Aurelius sangat cocok. Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti orang yang menyakitimu. Marcus Aurelius tidak berbicara tentang balas dendam dalam arti harfiah. Dia merujuk pada tidak mengadopsi sikap yang sama yang pada akhirnya melemahkanmu. Seseorang merespons dengan dingin atau acuh tak acuh, dan kamu bereaksi dengan kecemasan. Kamu menjadi budak tindakan mereka. Kekuatan sejati stoikisme terletak pada memutus bergerak maju. Kamu mendapatkan kembali kendali. Tidak bereaksi bukan berarti bersikap dingin, itu berarti menjadi ketidakminatan, tetapi pengendalian diri. Stoik tidak mengabaikan karena kesombongan, tetapi karena dia memahami bahwa energinya memiliki nilai yang sangat besar. Dia tidak mengejar atau memohon. Ketika kamu belajar menguasai emosimu, kamulah yang memancarkan daya tarik yang tulus. 4. Cara yang sama. Sudah saatnya menerima kebenaran yang tidak nyaman. Tidak setiap wanita akan merindukanmu ketika kau pergi. Beberapa akan melanjutkan hidup mereka begitu saja. Alasannya, karena mereka tidak pernah benar-benar tertarik padamu. Sebagai kekosongan, bukan karena mereka membutuhkanmu, tetapi karena mereka menyadari bahwa mereka telah menganggap kehadiranmu sebagai hal yang biasa. Tetapi disinilah poin kuncinya. Tidak satu pun dari jawaban itu yang seharusnya menentukan perasaanmu. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk mencarimu agar merasa berharga, kamu masih menjadi budak validasi eksternal. Ingatlah gambaran ini.
Api tidak mengejar ngengat, ia hanya membakar, dan ngengat memutuskan apakah akan mendekat atau menjauh. Seorang pria yang memahami nilainya seperti api itu. Dia tidak memohon untuk diperhatikan, dia tidak meminta perhatian. Dia hanya ada dan energinya menarik atau melepaskan tanpa perlawanan. Mengharapkan semua orang bereaksi dengan cara yang sama, seperti melempar batu ke dalam air. Dan menuntut agar semua gelombang memiliki bentuk yang sama. Beberapa akan kecil, beberapa besar, dan beberapa hampir tidak terlihat. Namun air terus mengalir terlepas dari reaksi yang disebabkan oleh batu. Seorang pria yang tabah tidak bertanya-tanya apakah dia merindukannya. Dia bertanya-tanya apakah dia terus bergerak maju. Matahari tidak mengharapkan semua orang menikmati cahayanya. Ia bersinar untuk siapapun yang menginginkannya dan terus melanjutkan perjalanannya. Nilai dirimu seharusnya tidak pernah bergantung pada reaksi orang lain. Mereka mencarimu, itu bagus. Jika tidak, itu juga bagus. Karena satu-satunya validasi yang benar-benar penting adalah validasi yang datang dari dirimu sendiri. 5. Fokus sebenarnya, orang lain, kamu menjadi budak keputusan mereka. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Setiap kali akan runtuh. Seorang pria yang tabah tidak pernah menyerahkan kendali hidupnya kepada siapapun. Pria yang paling dikagumi tidak hidup terobsesi dengan persetujuan orang lain. Mereka seperti sungai yang mengalir dengan